Perkenalkan, kami dari kelas PSW 2020 kelompok 16 yang beranggotakan Adlina Nafis Nurina dengan NIM 20030654076, dan Manasya Fioni Kasih Nugroho dengan NIM 20030654045. Halo adik-adik, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan belajar materi tentang bioteknologi. Disimak baik-baik ya videonya. Nah, apa itu bioteknologi? Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa. Mikroorganisme yang digunakan dalam bioteknologi bisa dalam keadaan utuh atau hanya sebagian. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya adalah dalam keadaan utuh, artinya mikroorganisme langsung dipakai secara utuh untuk menghasilkan produk atau jasa bioteknologi. Misalnya nih, kalau mau bikin nata de coco, maka bisa langsung menggunakan bakteri Acetobacter pseudomonas. Nah, semuanya udah pernah nyobain nata de coco kan? Lalu, kacang kedelai yang langsung ditambahkan jamur Rhizopus oryzae untuk membuat tempe. Nah, semuanya juga pernah nyobain tempe kan? Lalu, maksud menggunakan mikroorganisme hanya sebagian itu gimana? Artinya, makhluk hidup yang digunakan adalah sebagian dari makhluk hidup itu. Misalnya, hanya diambil enzim atau DNA-nya saja. Nah, tahukah kamu, pemanfaatan bioteknologi sudah dilakukan sejak dulu loh. Contohnya nih, hasil cloning mamalia dari sel dewasa pertama di dunia adalah seekor domba. Domba yang diberi nama Dolly ini lahir di Institut Roslin, Skotlandia dan tinggal di sana hingga kematiannya pada usia 6 tahun. Kelahirannya diumumkan pada 22 Februari 1997. Penelitian membeberkan bahwa ketika Dolly lahir ternyata usianya sudah beberapa tahun sama dengan usia donor sel yang diperolehnya. Wow, keren banget ya. Apa sih ciri-ciri bioteknologi konvensional dan modern itu? Yang pertama yaitu ciri-ciri bioteknologi konvensional. Pertama, menggunakan mikroorganisme utuh secara langsung. Yang kedua, teknologi yang digunakan sederhana. Yang ketiga, pemanfaatan mikroorganisme terbatas. Dan yang keempat, prosesnya relatif belum steril sehingga hasilnya belum terjamin. Yang kelima, jumlah produk yang dihasilkan dalam skala kecil. Dan yang keenam, biaya produksi murah. Sedangkan ciri-ciri bioteknologi modern, yang pertama, menggunakan sebagian dari mikroorganisme. Yang kedua, teknologi yang digunakan canggih. Dan yang ketiga, pemanfaatan mikroorganisme ditambah teknologi modern. Yang keempat, proses dilakukan dengan pemotongan atau penyisipan gen. Yang kelima, prosesnya dilakukan dalam keadaan steril sehingga hasilnya lebih berkualitas. Dan yang keenam, jumlah produk yang dihasilkan dalam skala besar. Dan yang ketujuh, biaya produksi relatif mahal. Penerapan bioteknologi. A. Di bidang makanan dan minuman. Yang pertama yaitu tapai. Pasti
kalian semua pernah makan tapai kan? Dan yang kedua adalah yogurt. Dan yang ketiga adalah wine atau anggur. B. Di bidang kesehatan, yaitu antibiotik dan vaksin. Dan yang ketiga adalah insulin. Selanjutnya di bidang pertambangan, yaitu melepas biji emas. Dan yang D di bidang sumber energi, yaitu biogas. E di bidang pertanian, yaitu hidroponik. Dan kultur jaringan. Bidang F yaitu peternakan, yaitu cloning. Dan vaksin hewan. Bidang G yaitu reproduksi, yaitu bayi tabung. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa like ya.